Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, semangat untuk kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Boleh mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita yang besar dan hebat, karena Ia telah juga memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu pengorbanan di kayu salib, penebusan dosa bagi umat manusia. Bayarlah kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan mendapatkan kebinasaan, karena Dia memberikan kepada kita kekuatan yang baru hari lepas hari, pengharapan yang pasti hari lepas hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita mau sama-sama mulai dengan doa pada pagi hari, Mazmur pasal yang kelima. Doa pada pagi hari. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, korong-korong mereka seperti kubur tenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh ke ranjangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menolongi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dan anugerah-Mu seperti perisai. Dan biarlah Engkau temukan orang-orang benar pagi hari ini berkumpul mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan apapun keadaan kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam rahmat dan kasih-Mu dan urapan dan hadirat-Mu, maka apapun yang terjadi, kami tetap ada dalam perlindungan kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa kami adalah di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita beri tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Kita mau naikkan sebuah pujian yang akan membangun iman kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan ini, dan menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku baik suci-Mu
yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan gerejaku, bagi keselamatan keluargaku. Oh, jadikan aku Tuhan bait suci-Mu. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita jadi bait suci ya Tuhan, maka yang bertahta dan diam di dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Karena bait suci ialah tempat kediaman Allah, ya. Dan bait suci juga merujuk kepada tubuh kita, ya. Tempat di mana kita memiliki daging dan juga apa Bapak Ibu? Roh. Yes. Jadi biarlah kita semua sama-sama menyadari bahwa kita harus memiliki satu kerinduan untuk menjadikan hidup kita dan diri kita sebagai bait sucinya Tuhan. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau langsung lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita buka di 1 Tawarikh pasal yang ke-8 hari ini.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai langsung baca. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya, Asibel anak yang kedua, Ahrah anak yang ketiga, Noha anak yang keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abiswa, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodesh, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokhya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikhael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yizmerai, Yizlia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zichri, Zabdi, Elyoenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Semrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zichri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yifdea, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Ya, Aresya, Elia, dan Zichri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita bisa dapat pelajari dari pembacaan kita hari ini? Yang pertama adalah kita jadi tahu ya Bapak Ibu. Kita jadi tahu nama-nama yang sempat kita baca di kitab-kitab sebelumnya. Dari mulai zaman kita ada di Yosua, lalu masuk ke raja-raja dan seterusnya. Ya, kita bisa tahu ada nama-nama yang kita sebut lalu kemudian ternyata ini masih keturunan dari Benyamin ya Bapak Ibu ya. Perjalanan hidup itu memang kadang membingungkan. Kemarin Buna sampaikan bahwa terkadang kita sudah mempersiapkan segala sesuatu tetapi ternyata kita seperti tidak diizinkan Tuhan untuk melihat apa yang kita perjuangkan dan kita persiapkan. Terkadang juga kita sudah mengusahakan segala sesuatu tetapi yang kita usahakan belum berhasil. Nah, jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita langsung mengambil sebuah kesimpulan, ini kayaknya gagal. Tapi kemarin kita sudah bahas bahwa apapun keadaan kita, ingat ini cuma sementara. Ya, toh ini hanya sementara gitu. Jadi itu menunjukkan, merujuk kepada keyakinan kita bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas kita. Karena pada kenyataannya perjalanan hidup manusia memang sangat membingungkan. Di titik tertentu hidup bisa benar-benar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Tetapi di titik-titik tertentu juga hidup ini bisa menjadi begitu ngawur, semrawut, berantakan, bertolak belakang dengan prediksi atau cita-cita kita sendiri. Tetapi saudara, kalau kita memiliki Allah, Kristus di dalam hidup kita, maka sekalipun kehidupan kita akui ini sebenarnya hidup saya ini jujur enggak serapih orang-orang di luar sana ya. Belum serapih yang Tuhan rindukan. Tetapi kita mau tetap percaya hidup kita tetap ada dan aman dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi enggak salah kalau
Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu itu bicara mengenai apapun keadaan kita, saudara. Bukan cuma kurang uang saja atau bukan cuma sakit saja, termasuk kalau kehidupan atau keturunan silsilah keluarga kita itu berantakan. Karena dalam daftar keturunan Benyamin yang kita baca hari ini, ya, itu ada satu kisah yang menunjukkan keadaan yang semrawut. Siapa itu? Saharaim. Ayat ke-8. Ya. Saharaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodesh istrinya, yaitu ini yang sebelumnya dapat anak bernama Abitub dan El Paal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca ayat 8 sampai 11, ini terlihat bahwa ternyata di dalam keturunan Benyamin ada kisah yang terjadi juga dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kisah perceraian dan poligami. Ya. Ternyata tercatat di dalam Perjanjian Lama. Memang kisah perceraian dan poligami yang terkadang tercatat dalam Perjanjian Lama itu tidak ada komentar yang sifatnya itu kritis gitulah ya. Ini bukan menunjukkan atau bukan hendak menyatakan bahwa Tuhan Allah tuh zaman dulu nggak memandang serius akan hal ini, karena kan keturunannya kan belum banyak di muka bumi ini dan lain sebagainya. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat pada kitab suci, sebenarnya memang Tuhan Allah sudah membenci perceraian. Ya. Di mana itu? Kita buka di Maleakhi. Ya, Abuna bicara begini dalam konteks umum ya Bapak Ibu ya. Karena setiap kehidupan orang dan manusia itu masing-masing punya alasannya sendiri dan pertanggungjawabannya sendiri. Kita nggak bisa juga serta-merta mengatakan perpisahan seseorang dengan orang yang lain itu Tuhan benci. Ya, kalau keadaannya membuat rusuh dan membuat yang satunya hancur lebur, Abuna sangat yakin Tuhan pasti tidak akan sekaku itu ya, karena Ia menganugerahkan free will kok, kehendak bebas. Ia hakim yang paling adil ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Maleakhi 2 di ayat yang ke-15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, jadi Bapak Ibu dari Perjanjian Lama itu sudah terjadi gitu ya. Tapi kan Musa mengizinkan perceraian. Bagaimana itu Abuna? Memang di Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4 dan Matius 19 ayat 8 ya. Saya ulangi, Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4 dan Matius 19 ayat 8 memang tertulis peristiwa ketika Musa mengizinkan perceraian. Tetapi itu karena ketegaran hati orang Israel, maksudnya karena kengototan orang Israel. Ya. Jadi sekalipun perceraian tercatat dalam silsilah bukan berarti satu sisi Allah mengizinkan hal ini. Ya, karena dalam perceraian yang terjadi Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya. Apa buktinya Abuna? Yaitu terbukti terhadap suku Benyamin dipelihara kok.
Jadi jangan salah, Abuna bicara seperti ini bukan menunjukkan bahwa mengizinkan perceraian, enggak. Karena sekali lagi, kehidupan pernikahan, ya, rumah tangga itu hak prerogatifnya Allah. Sepenuhnya ada di tangan orang yang menikah. Orang percaya yang sudah kenal firman Tuhan, kalau ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan Abuna kalau kondisinya semrawut? Anggap aja beginilah. Selama nyawa kita bukan taruhannya, bertahan aja. Sebagai hamba Tuhan, Abuna sampaikan begitu. Ya, Abuna bicara seperti ini bukan berarti ya Abuna nggak ngalamin seperti yang saya alami. Percayalah Bapak Ibu, mau skala kecil skala besar rumah tangga semuanya sama. Yang membedakan itu adalah apakah orang-orang dalam rumah tangga itu bertumbuh dalam Tuhan atau tidak. Karena bertumbuh dalam Tuhan bukan berarti tanpa kesalahan dalam bicara. Bertumbuh dalam Tuhan bukan berarti tanpa kesalahan dalam berperilaku. Bertumbuh dalam Tuhan bukan berarti tanpa kekeliruan Bapak Ibu dalam pemikiran. Karena kita ini masih diproses terus sampai nanti kita sempurna. Jadi selama bukan nyawa kita taruhannya, bertahan. Ya, saya rasa kita semua bisa mengerti akan hal ini. Jadi apapun keadaan kita, kalau hanya cuma percekcokan yang besar, badai terhebat, bertahan aja. Kecuali kalau dia udah angkat parang, itu kasus yang berbeda. Itu case yang tidak sama. Digebukin, dijedotin ke tembok, nah itu hal yang lain itu. Tetapi kalau hanya sekedar verbal, bertahan saja. Karena percayalah, Tuhan juga yang akan memelihara engkau yang bertahan Bapak Ibu. Amin. Kalau misalnya diterapkan dalam pekerjaan, perilaku yang kita terima dari orang-orang sekitar kita yang mendiskriminasikan kita, yang seakan-akan menginginkan kita tuh berpisah dari pekerjaan kita, yang seakan-akan yang sekonyong-konyong benar-benar maunya tuh menjauhkan kita dari tempat di mana kita itu bekerja di antara mereka. Saran Abuna, bertahan. Tempat di mana kita melayani, kalau orang-orang itu sudah nggak enak, nggak nyaman, tapi Tuhan belum menunjukkan gejala-gejala atau tanda-tanda kita harus bergerak, jangan pernah memisahkan diri. Tetaplah bertahan. Karena harus ada pekerjaan yang sifatnya ilahi yang harus kita lahirkan. Harus ada pelayanan yang sifatnya ilahi yang harus dihasilkan. Sama seperti yang di Maleakhi 2 tadi. Ketika kita disatukan dalam pekerjaan, dijadikan satu dalam lingkungan pelayanan yang gak nyaman, dijadikan satu dengan orang yang membuat kita itu gak nyaman dan rentan, selama kita tidak harus meregang nyawa ibaratnya, pasti Tuhan sanggup untuk menjadikan keturunan kita keturunan yang ilahi. Amin. Gak ada yang salah, gak ada yang gagal, karena Tuhan Allah juga yang memeliharanya. Kenapa saya bisa mendapat pengertian ini? Karena kita bisa lihat Bapak Ibu, keturunan yang tercatat di dalam Alkitab ini, yang merupakan hasil dari entah itu poligami, entah itu perceraian dan lain sebagainya, tetap tercatat di kitab suci dan tidak tercatat sebagai orang-orang yang durhaka. Memang tidak ada prestasi yang menonjol di antara yang lain, karena mungkin tidak tercatat. Atau mungkin pada saat, kenapa Abuna katakan mungkin? Karena apa yang ada di kitab suci itu melalui screening berlapis dari 1, 2, 3 bagian orang-orang barisan yang bertahun-tahun dari waktu ke waktu benar-benar screening mana yang perlu dan layak dan pantas untuk ditulis di dalam kitab suci, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Jadi kalau misalnya
orang pun tahu misalnya keadaan kita tidak usah malu. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang ada di dalam Tuhan bertahan bersama dengan Tuhan, Tuhan pelihara. Karena mereka ini juga memasuki masa-masa pembuangan, saudara. Tetapi mereka boleh ada tertulis dalam sejarah ini untuk menunjukkan bahwa kita harus mau belajar sampai kita memahami sekalipun hal yang terburuk terjadi dalam kehidupan seseorang. Orang yang beriman dan percaya itu selalu melihat sisi baik dan positifnya. Bahwa ada berkat, ada tujuan yang besar dalam pemeliharaan Tuhan atas hidup orang itu. Bahkan atas nasib satu atau dua kaum. Sama seperti kisah Alkitab yang kita baca tadi. Sekalipun ada keretakan terjadi dalam keluarganya Saharaim, keturunannya mendirikan apa, saudara? Lihat di ayat yang ke-12. Yang orang-orang dunia selalu mudah sekali menghakimi. Oh, itu anak bekas cerai itu. Gak usah. Malah salah-salah anak yang bekas cerai itu belajar dari kesalahan orang tuanya. Dia bisa dia bisa baik. Oh, mendingan anak itu aja. Keluarganya bagus, gak pernah kedengeran gonjang-ganjing. Ya, begitu pas jadi baru ketahuan busuknya kayak apa. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu keluar dari skemanya Tuhan. Di ayat yang ke-12 kita bisa baca, anak-anak El-Pual ialah Eber, Misam dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Anda bisa bayangkan, mendirikan perusahaan itu tidak sehebat mendirikan kota loh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya orang tuanya hancur, bukan berarti anak-anaknya juga akan hancur. Makanya kalau ada orang-orang muda yang langsung merasa broken home karena orang tuanya ini berpisah, menurut kebenaran yang Abuna tahu, itu salah besar. Gak perlu broken home harusnya. Kalau menurut Abuna harusnya tunjukkan kalau orang tua saya hancur, saya bukan berarti akan sama hancurnya dengan orang tua saya. Karena keadaan saya sekarang memang hasil dari keturunan orang tua saya. Tetapi bukan berarti yang ada dalam orang tua saya itu terjadi pada saya juga. Sekalipun ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang tuanya bercerai, anak juga bercerai. Memang ada beberapa catatan-catatan sejarah dalam Alkitab seperti itu. Tetapi saudara, ingat, Allah memberikan kita free will, kehendak bebas. Artinya Allah memberikan kita apa? Kesempatan hak yang sama untuk memilih jalan hidup mana yang akan kita pilih. Dan menurut Abuna, mari kita memilih sebuah jalan di mana ketika tidak seorang pun mengetahui masa depan seperti apa, tetapi kita mau tetap percaya walaupun belum melihat masa depan kita seperti apa. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Amin Bapak Ibu. Ya, hancurnya kehidupan dalam sebuah silsilah keluarga dibuang dalam masa pembuangan tidak membuat pekerjaan Allah berhenti dan kedaulatannya itu berhenti. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang mengetahui masa depan, termasuk orang percaya. Tetapi perbedaannya adalah orang percaya tetap percaya walaupun tidak melihat. Mungkin saat ini kita bingung, ini kira-kira mau gimana ya? Apa kita stop aja atau keluar aja dari pekerjaan saya ya? Habis lingkungannya nggak kondusif.
Kita mau cari lingkungan kerja bagaimana yang kondusif. Oh, berarti harus bangun usaha. Padahal Tuhan tidak merencanakan kita bangun usaha. Hanya karena kita mau lingkungan yang kondusif. Maunya tuh gak ada orang yang rese. Maunya tuh gak ada orang yang ngeganggu. Jadi langsung kita mengambil hikmat sendiri. Oh, kayaknya Tuhan mau saya bangun perusahaan. Atau secara logika kan bilang kalau kamu gak mau diganggu sama orang, ya kamu bikin usaha sendirilah. Sampai ada candaan supaya kamu bisa ganggu orang. Itu. Dia bangun usaha sendiri, ternyata kan itu bukan rencana Tuhan, terus gagal. Ujung-ujungnya apa? Dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak memberkati saya? Kenapa kok gagal saya? Padahal bukan salah Tuhan, salah kitanya juga, Bapak Ibu. Ya, apalagi untuk anak-anak generasi sekarang dan masa depan ya. Jangan pernah berpikir dan jangan pernah menganggap sesuatu itu udah berantakan lah. Jangan. Karena apa? Karena kita diberikan kesempatan dan kapasitas yang sama. Sekali lagi Abunda sampaikan, seandainya ada di luar sana yang menyaksikan BW ini, keadaan orang tuamu berantakan, keluargamu kacau balau, Abunda mau ingatkan, yang membangun kota Ono dan Lot beserta anak kotanya loh. Jadi bukan hanya kota saja, sampai ke hal yang perintil-perintilan kawasan kecil. Itu adalah keturunan dari Seharaim yang orang tua mereka itu bercerai, poligami. Jadi apakah kita juga harus mempersalahkan Tuhan? Apakah kita juga harus mempersalahkan orang tua? Kalau kita hancur itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Jadi sekalipun keluargamu berantakan, bukan berarti engkau berantakan. Juga sebaliknya Bapak Ibu, sekalipun keluarga kita baik-baik saja, bukan berarti gak ada keturunan yang berantakan. Makanya untuk menjaga segala sesuatu supaya tidak keluar dari jalan rencana Tuhan, harus berjalan bersama dengan Tuhan. Diterangi oleh firman-firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Sekalipun mungkin perusahaan tempat di mana saudara bekerja, tempat di mana aku bekerja saat ini, manajemennya sedang buruk. Kalau Tuhan belum memberikan tanda-tanda untuk keluar dari perusahaan, tetaplah di sana, bertahanlah. Sekalipun sedang tidak baik di sana keadaannya. Mari kita tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan Yesus? Beri aku tanda-tanda ajaib-Mu agar aku beroleh hikmat dan mengetahui apa yang harus aku ambil. Keputusan aku tidak salah. Dan ampunilah aku Tuhan kalau aku selalu inginnya lancar-lancar saja, baik-baik saja. Namun aku pun juga jarang sekali untuk mencari kedalaman hati-Mu ya Tuhan. Apa sebenarnya hendak Engkau rindu untuk aku kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Kami rindu. Sekalipun mungkin keadaan kami sedang tidak baik, tapi kami rindu anak-anak kami, cucu-cucu kami ya keadaannya baik. Mereka tidak berkekurangan. Mereka memiliki masa depan. Berikanlah kekuatan kami untuk tetap bertahan ya Tuhan. Untuk tetap mendoakan dan mengandalkan Tuhan. Memang itu butuh perjuangan yang besar dan effort yang besar. Tetapi di balik effort yang besar itu kami yakin tujuan dan rencana Tuhan yang jauh lebih besar itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Saat hidup kami membingungkan sekalipun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk melihat bukti pemeliharaan Allah sempurna. Bahkan bagi sebuah keluarga yang di mata dunia seharusnya hancur dan berantakan,
tetapi bagi Tuhan mampu membangun kota sampai bangsa, suku, keluarga, bahkan diri kami secara pribadi. Pasti Engkau akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk membangun diri kami. Lebih semangat dalam bekerja, tidak bergantung kepada keadaan sekeliling, tidak mencari kenyamanan dalam melayani, tetapi tetap percaya walaupun mungkin belum melihat, tetapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, kedaulatan Allah tidak jauh dan tidak terlepas dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera dan janji Allah di tahun 2025 ini. Sebagaimana Allah berfirman kepada Abraham, maka kita pun yang menjadi satu dengan Kristus dan satu dari Abraham berhak mendapatkan janji itu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan Allah memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Allah menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Dialah Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Isa Al-Masih, Emmanuel, Allah yang menyertai sampai ia datang kembali kali yang kedua. Ialah yang berdaulat atasmu dan memberkatimu berlimpah-limpah. Engkau hingga garis keturunan-keturunanmu kemudian. Diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu, anak-anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu dan pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil dan engkau beruntung. Yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih, Terima kasih ya terima kasih Abuni, Abuni. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. Bapak Ibu Terima semua. kasih Abuni, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Dan teman-teman semua. Semuanya ibu-ibu Bapak. Amin. Terima kasih Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat melayani, selamat istirahat. Di waktu kita, apapun keadaan kita masing-masing, kita percaya kedaulatan Tuhan tidak akan jauh dari kita. Amin. Amin. Dan yang pasti Bapak Ibu tetap setia, jangan kasih kendor. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Dah, bye-bye. Terima kasih semuanya. Amin. Makasih Bu. Ya,